Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, selamat malam, selamat bertemu kembali dalam persekutuan Komisi Pekabaran Injil. Kita patut bersyukur di masa pandemik COVID-19 ini kita masih diberikan kesehatan dan keselamatan, dan pada malam hari ini pun kita masih diberikan kesempatan untuk bersekutu bersama-sama. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita angkat satu pujian bersama malaikat di surga. Mari Bapak Ibu kita satukan dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kehadirat-Mu, karena perlindungan dan penyertaan-Mu di masa-masa pandemik saat ini. Kami merasa bila tidak ada pertolongan-Mu, hidup kami akan sia-sia. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini. Kami ingin bersekutu dengan teman-teman kami yang seiman, tergabung di dalam Komisi Pekabaran Injil. Kami mohon kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami, khususnya di dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan hadir tengah-tengah kami untuk memimpin kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan persekutuan kami Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, untuk menyambut firman Tuhan pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Linardi dengan tema Rabuni supaya aku dapat melihat, dari kitab Injil Markus 10 ayat 46 sampai 52. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita pujikan. Aku datang dan ku bersujud. Terima
Rekan-rekan Komisi PI yang mengasihi Tuhan, tema kita kali ini adalah Rabuni atau Guru, supaya aku dapat melihat, atau mata yang dicelikkan. Teks yang akan kita renungkan bersama terambil dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-46 sampai dengan 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Ibu bapak yang saya kasih dalam Tuhan, rekan-rekan sekalian, di dalam kitab suci selain kita mengenal buta secara fisik, kita juga berjumpa dengan ada satu kebutaan lain yang sangat perlu diperhatikan dengan serius. Kebutaan ini tidak dapat diukur secara jumlahnya, namun dampaknya dirasakan dalam kehidupan. Nah, kebutaan itu disebut sebagai kebutaan spiritualitas. Apa itu kebutaan spiritualitas? Kebutaan spiritualitas adalah kebutaan yang membuat seseorang tidak mengenal dengan baik rencana keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, kebutaan spiritualitas itu adalah kebutaan memahami karya Allah. Kebutaan semacam ini dapat mematahkan harapan dan keyakinan iman. Kebutaan seperti ini dapat membuat diri kita menjadi penghambat buat orang lain untuk mendapatkan penglihatan baru di dalam Kristus. Nah, kedua jenis kebutaan inilah yang ditampilkan di dalam kisah Bartimius yang sudah kita baca di dalam teks Injil Markus pasal 10 tadi. Kisah ini sangat menarik dan menyentuh hati. Kisah ini memberikan inspirasi, peneguhan, sekaligus teguran. Kisah ini kiranya dapat membuka lebar-lebar mata rohani kita. Dengan demikian pun kita akan berkarya bersama dengan Yesus menghadapi kedua jenis kebutaan ini di dunia ini. Kita perhatikan Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 46 sampai 52, Lembaga Alkitab memberi judul Yesus menyembuhkan Bartimius. Saudara sekalian, kisah tentang Bartimius ini lebih tepat kita pahami maknanya ketika kita melihat pada peristiwa sebelumnya, sebelum teks ini, yaitu di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-35 sampai dengan ayat yang ke-45, yaitu bertema
permintaan Yakobus dan Yohanes perihal kedudukan dalam kemuliaan Allah. Dan peristiwa sesudahnya, apakah itu? Di dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, Lembaga Alkitab memberi judul Yesus dieluh-elukan di Yerusalem. Nah, peristiwa sebelumnya tentang murid-murid yang masih saja tidak mengerti dan memahami akan arti penderitaan Yesus. Itu dicatat, saudara perhatikan. Meskipun Tuhan Yesus berulang kali menceritakan apa dan mengapa dia harus mengalami jalan penderitaan. Seperti di ayat yang ke-33 dikatakan, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Saudara sekalian, ini merupakan rangkaian dari karya Allah yang dikerjakan oleh Yesus. Tetapi saudara sekalian, apakah murid-murid memahaminya? Berulang kali Yesus mengatakan hal seperti ini. Murid-muridnya tetap saja buta dan tidak mampu melihat rencana Allah yang baik ini. Mereka mendengar, tetapi pendengaran itu tidak membuat iman mereka melihat dengan baik. Sebaliknya, mereka justru membicarakan apa yang tidak ada kaitannya dengan tujuan Allah bagi hidup mereka. Mereka justru memikirkan tentang pembagian kekuasaan sebagai upah tanda petik yang akan mereka terima ketika mereka setia mengikuti Yesus dengan cara menempuh jalan yang berat yang akan dilalui di depan. Mereka meminta apa yang seharusnya mereka tidak minta, yaitu perihal tentang kedudukan di dalam kemuliaan Allah. Karena itu, dengan pasti Yesus tidak memberikannya, sebab permintaan mereka itu adalah berasal dari kebutaan secara spiritualitas, yaitu pemahaman mereka tentang karya Allah. Nah, dalam konteks inilah kita akan melihat lebih dalam kisah Bartimius yang terjepit di antara permintaan murid-murid tentang kedudukan kemuliaan Allah dan perjalanan Yesus memasuki Yerusalem. Hal yang menarik saudara sekalian, peristiwa ini dikisahkan tentang bagaimana para murid mengalami kebutaan spiritualitas diperhadapkan dengan kisah Bartimius yang mengalami kebutaan mata fisiknya. Apabila kebutaan mata fisik saudara sekalian, Bartimius itu dapat dicelikkan pada saat itu juga, tetapi tidak dengan kebutaan spiritualitas. Para murid yang tidak mampu melihat dengan baik karya keselamatan Yesus yang akan datang, bahkan yang sedang berlangsung pada saat itu. Nah, oleh sebab itu yang menjadi pertanyaan untuk kita renungkan bersama, bagaimana caranya Yesus memulihkan para murid itu dari kebutaan spiritualitas, dari mereka yang sulit memahami karya Allah itu menjadi terbuka dan mereka bisa melakukan banyak perkara bagi Kristus. Tidak ada cara lain, jawabannya adalah Yesus mengajak mereka untuk memasuki perjalanan ke Yerusalem. Ya, sebuah perjalanan simbolik untuk menyatakan sebuah perjalanan yang disebut kematian yang menghidupkan. Dengan latar belakang pemaknaan inilah kita akan melihat kisah ini lebih dalam dan lebih bermakna lagi. Perhatikan ayat yang ke-46. Dikatakan di sana, saudara perhatikan, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta
bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Saudara perhatikan, siapakah Bartimius? Teks suci mengatakan dia adalah seorang pengemis. Betul. Tetapi apakah namanya benar adalah Bartimius? Tampaknya saudara sekalian ini bukanlah namanya yang aslinya. Ini adalah nama yang diberikan penulis Injil Markus kepadanya. Perhatikan kata Bartimius. Kata ini terdiri dari dua kata, yaitu bar. Yang pertama bar dan yang kedua adalah Timius. Timius itu adalah nama orang tuanya. Sedangkan kata bar itu berarti anak. Dalam bahasa Aramik, bahasa yang dekat dengan bahasa sehari-hari orang-orang Yahudi pada masa Yesus. Nah, dan disebutkan dia adalah anak Timius. Nah, adapun arti Timius itu di dalam bahasa Yunaninya Timau, yang berarti kemuliaan. Nah, dengan demikian arti nama Bartimius itu berarti anak kemuliaan. Nah, latar belakang pemberian nama ini mengisyaratkan tentang betapa kehidupan Bartimius ini begitu susah dan sulitnya. Sampai-sampai ia tidak memiliki nama dari orang tuanya. Namanya adalah pemberian dari orang lain. Apakah ada di antara Bapak Ibu nama-nama yang saudara miliki sekarang itu adalah pemberian dari orang lain selain orang tuamu? Orang tua kita yang memberi nama kepada kita. Apakah ada yang sedemikian? Saya kira mungkin sulit kita temukan. Ada, namun jarang sekali. Nah, inilah yang terjadi pada Bartimius. Mungkin kita bertanya, sejak kapan dia buta? Ada kemungkinan sejak dia lahir. Nah, karena kebutaannya inilah membuat dia harus hidup berdasarkan belas kasihan orang. Dia menjalani hidupnya sebagai peminta-minta. Bahkan di dalam teks di Alkitab dikatakan dia duduk di pinggir jalan di kota Yeriko. Itulah fakta, itulah realita dari kehidupan Bartimius. Nah, saudara sekalian yang terkasih dia, hal yang menarik yang kedua adalah kita perhatikan. Salah satu bagian yang menarik yang terkait dengan konteks dari awal sudah disampaikan adalah di ayat yang ke-51. Di bagian ini saudara sekalian, Yesus bertemu dengan Bartimius dan bertanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Perhatikan baik-baik saudara sekalian pertanyaannya. Mengapa Yesus bertanya demikian? Tidakkah Yesus memahami memang Bartimius itu buta dan betul-betul menghendaki matanya bisa melek lagi? Atau dengan kata lain, dengan harapan, Yesus, aku ini buta, tolonglah aku, celikkanlah mataku, itulah kebutuhan utamaku. Harusnya Yesus paham, tidak perlu lagi tanya seperti itu. Mengapa Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, Yesus tetap memberikan pertanyaan ini kepadanya. Mengapa saudara? Jawabannya adalah ada kaitannya dengan kisah sebelumnya, yaitu dengan permintaan para murid. Permintaan para murid itu seperti apa? Seperti yang kisah di sebelumnya. Yakobus dan Yohanes adalah orang-orang yang dekat dengan Yesus. Mereka meminta sesuatu kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memenuhi permintaan mereka. Yesus justru mengatakan kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta." Nah, perkataan ini sangat dalam sekali maknanya, saudara. Para murid yang dekat dan mengenal Yesus, tetapi tidak tahu bagaimana meminta kepada Yesus. Inilah yang ingin diungkapkan oleh penulis Injil Markus. Mereka dekat dengan Yesus. Mereka melihat bagaimana Yesus berkarya. Mereka hidup bersama Yesus,
tapi mereka tidak mengenal Yesus. Oleh sebab itu kita tahu bagaimana mereka menghadapi hal yang sangat kontradiksi sekali dengan apa yang mereka minta. Mereka adalah dekat dan mereka mengenal, tetapi mereka tidak tahu bagaimana meminta yang baik kepada Yesus. Mereka meminta tanpa pengetahuan yang dalam akan siapakah Yesus. Mereka meminta sebagaimana orang lain yang mengenal Yesus sebagai tanda petik tokoh politik. Karena itulah permintaan mereka itu adalah permintaan yang bersifat kekuasaan. Dalam konteks inilah penulis Injil Markus menyampaikan suatu kisah yang paradok, yang bertolak belakang, yang berkontradiksi, yaitu kisah para murid yang dekat dengan Yesus dan kisah Bartimius yang tidak dekat dengan Yesus. Bartimius tidak pernah melihat karya Yesus karena kebutaannya. Ia hanya mendengar tentang Yesus dari selentingan kabar orang-orang yang lewat di sekitar dia. Namun Bartimius justru memiliki keyakinan iman yang berbeda dengan murid-murid. Bartimius menjadi pendengar yang baik. Ia tidak hanya belajar mendengar, tapi juga berupaya memahami dan merenungkan apa yang dia dengar. Dan pada akhirnya ia sampai kepada mengimani, menyerahkan hidupnya kepada Yesus yang ia dengar tadi. Inilah iman Bartimius. Imannya inilah yang diperdengarkan Bartimius ketika dia berteriak dengan lantang, "Anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, kasihanilah aku." Teriakan Bartimius ini, saudara sekalian, bukanlah satu teriakan permohonan. Teriakan Bartimius ini adalah teriakan iman. Apa yang Yesus dengar itu adalah suara iman yang kencang yang keluar dari dalam diri Bartimius. Anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nah, saudara sekalian, ia yang buta tahu bagaimana meneriakkan kata-kata di tengah kerumunan banyak orang. Justru orang yang banyak yang tahu tentang Yesus tidak bersuara sedikit pun. Namun kita melihat bagaimana Bartimius ini dengan lantang suaranya dia memperdengarkan kepada banyak orang, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bartimius dengan berani berteriak dengan lantang menyatakan imannya Yesus anak Daud yang dinubuatkan itu, saudara. Yesus adalah Mesias, juru selamat yang dinanti-nantikan oleh bangsa itu. Tetapi apa kenyataannya? Orang-orang di luar tidak meneriakkan hal itu. Namun dengan mata imannya dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Bagaimana respon orang-orang? Diam. Orang-orang menegur supaya dia tidak berteriak. Mungkin bagi orang-orang tertentu ini adalah suara provokator iman. Namun mereka katakan, "Diam, kamu jangan ngomong kayak gitu. Sudah, diam saja." Mereka takut kalau teriakan iman itu mempengaruhi orang banyak sehingga orang lain percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, orang banyak mengatakan, "Sudah, diam saja." Saudaraku, suara iman inilah yang didengar oleh Yesus. Suara yang menghentikan Yesus berjalan dan meminta orang membawa Bartimius datang di hadapannya. Di dalam iman Bartimius itulah Yesus meneguhkan kembali keyakinannya dengan pertanyaan, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Dengan maksud Yesus ingin melihat apakah Bartimius yang beriman ini tahu meminta dengan baik kepada Yesus. Dalam kisah ini dikisahkan iman Bartimius ini membuat dia mengerti apa yang harusnya dia minta.
Oleh sebab itu dia berkata, Rabuni, artinya guru, supaya aku dapat melihat. Bartimius yakin bahwa permintaannya ini adalah permintaan yang berkenan bagi Yesus. Dengan kata lain, permintaan melihat ini adalah membuat Bartimius bukan hanya melihat betapa indahnya dunia ini, tetapi terlebih lagi ia akan melihat sosok Yesus yang hadir di dalam kehidupan di dunia ini. Bartimius bukan hanya ingin melihat manusia yang ada di sekitarnya yang begitu banyak yang selama ini dia tidak dapat melihatnya, tetapi dia akan melihat karya kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus. Inilah arti tema kita, Rabuni, guru, supaya aku dapat melihat, atau dengan kata lain, mata yang dicelekan. Melalui tema ini dan peristiwa Bartimius ini, saudara sekalian, kita diajak untuk memahami bagaimana kasih Allah, karya kasih Allah tanpa batas itu telah merengkuh manusia di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya, termasuk Bartimius. Oleh sebab itu, Yesus, kasihanilah aku. Dan permohonannya, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Ini adalah suara iman, teriakan iman. Dan Yesus nyatakan kepadanya sesuatu. Yesus meneguhkan imannya, sehingga kita melihat disinilah karya Allah terjadi dalam kehidupan Bartimius. Kita melihat bagaimana karya Tuhan yang besar itu merengkuh Bartimius yang lemah, yang terbatas, dan menunjukkan demikianlah karya Yesus dalam kehidupan banyak orang, bahkan di dalam kehidupan kita hari ini. Selain itu, tema ini juga mengajak kita sebagai umat Tuhan, supaya ketika kita meminta kepada Tuhan, mintalah sesuatu permintaan yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan iman kita, yaitu permintaan untuk memelekkan kebutaan spiritualitas kita. Mungkin kita adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, mungkin kita adalah orang-orang yang mengenal Yesus, agar kita dapat melihat. Namun kita harus akui, kita mengalami mungkin kebutaan secara spiritualitas. Kita minta Tuhan melekkan kita, supaya kita bisa melihat Yesus hadir dalam kehidupan kita, dan melihat karya kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus. Khususnya di tengah-tengah masa pandemi, kita mungkin bertanya, di manakah Yesus yang saya sembah? Di manakah Yesus yang saya beritakan? Di manakah Yesus yang telah menyelamatkan hidup saya? Ketahuilah, Dia hadir di tengah-tengah kita, dan Dia bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, mari dengan rendah hati, marilah kita meminta dengan iman, baik untuk mata fisik kita dan mata spiritualitas kita, supaya kita melek dan kita berani berseru seperti Bartimius dengan suara iman yang lantang, Anak Daud, kasihanilah aku. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dengan demikian, saudara sekalian, kita dapat memahami kasih Allah tanpa batas itu telah merengkuh kita di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kita. Dan kita akan melek supaya kita memiliki kesediaan untuk terlibat di dalam karya kasih Allah bagi orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana kasih Tuhan untuk kita ceritakan pada mereka. Satu koreksi bagi setiap kita. Bisa saja saudara sekalian, kita seperti para murid-murid yang dekat dengan Yesus, tanpa memahami karya kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kita mengalami kebutaan spiritualitas. Kita buta, namun kita minta dicelikan supaya dapat melihat Yesus yang hadir dan melihat karya kasih Allah lewat kehadiran Yesus. Marilah kita berseru dengan iman, Anak Daud, kasihanilah aku. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Akhirnya saudara sekalian, karena itulah
kita dapat mengerti perkataan Yesus yang menyembuhkan Bartimius ini selanjutnya adalah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Iman yang demikian, iman yang dimiliki Bartimius ini telah disuarakan, bahkan didengar oleh Yesus. Dan iman itu telah mendatangkan penglihatan yang baru bagi Bartimius. Dan dengan penglihatan yang baru itu, Bartimius tidak meninggalkan Yesus, tetapi justru mengikutinya memasuki Yerusalem. Seperti di ayat yang terakhir dikatakan, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Kemana saudara sekalian? Ke Yerusalem, di mana Yesus menjalani karya kasih Allah, bahwa ia akan mati disalibkan demi mewujudkan misinya di dunia ini. Inilah makna tema ini bagi kita, Rabuni, guru, supaya aku dapat melihat. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Timotius Linarti yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati untuk pelayanan selanjutnya. Mari Bapak Ibu, untuk mengakhiri pertemuan kita, persekutuan kita pada malam hari ini, kita pujikan Indah Rencanamu Tuhan. Walau ku tak tahu dan ku
penutup dan doa berkat disampaikan oleh Bapak Pendeta Timotius Linardi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman yang sudah kami dengar dan kami terima. Bagi kami yang belum melek atas kehadiran Tuhan, karuniakanlah iman seperti Bartimius, agar kami dapat berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku," dan meminta, "Rabuni," supaya aku dapat melihat. Dengan demikian, kami mendapat penglihatan baru, yaitu dapat melihat Yesus hadir dan melihat karya kasih Allah lewat kehadiran Yesus. Sehingga kami dapat memahami kasih Allah tanpa batas yang telah merengkuh kami di dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami. Dan karuniakanlah roh dan hikmat agar kami memiliki kesediaan untuk terlibat dalam karya kasih Allah bagi kehidupan sesama kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang bergabung di Komisi PI. Meskipun kami belum dapat bersekutu kembali, namun kami tetap bersemangat, berkobar bagi Injil Yesus Kristus, khususnya berbagi Injil bagi mereka yang membutuhkannya di sekitar kami. Kami berdoa supaya masa pandemi ini segera berlalu dan kami kembali beribadah, bersekutu dan melayani kembali. Meskipun belum, kami tetap beribadah dari rumah masing-masing. Tolonglah kami untuk tetap mendukung dan melakukan himbauan pemerintahan terhadap penyebaran COVID-19 dapat teratasi dengan mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Rekan-rekan sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, persekutuan Komisi Pekabaran Injil telah selesai. Kita bisa bersekutu dengan persekutuan mendatang. Taatilah protokol kesehatan, istirahat yang cukup. Kita senantiasa bersyukur, tekun di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.